Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian berpikir kita dalam satu hari mengetik ratusan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti yang tidak baku atau sesantai kita sendiri. Terus tanpa sadar kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kita scroll sosmed saja. Lalu dalam penggunaan bahasa seperti cringe, bestie, ataupun healing, serta singkatan yang membuat kita lupa akan padanan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Lalu di sini timbul pertanyaan, apakah ini kemajuan zaman ataukah rambu yang menjadi sinyal bahwa kita lupa akan bahasa Indonesia itu sendiri? Saya Alvito Aranenta lewat video ini akan membahas tentang bagaimana era digital membentuk sikap dan cara generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus mengajak kita untuk berpikir ulang tentang peran bahasa Indonesia di tengah derasnya arus teknologi. Ciri khas komunikasi digital ini adalah kecepatan dan kepraktisan yang memunculkan cara berbahasa baru. Generasi muda belajar menyesuaikan diri. Pesan singkat harus ringkas agar cepat dibaca. Komentar media sosial ditulis padat agar langsung nyantol di perhatian. Maka muncul gaya berbahasa sehari-hari yang lebih santai, seringkali melepas kaidah baku, bahasa campur seperti mencampur bahasa Inggris, seperti deadline atau scroll ke dalam percakapan bahasa Indonesia menjadi hal yang biasa. Tak jarang bagi kita membaca status atau mengirim pesan dengan singkatan YG yang berarti yang atau GK yang berarti enggak. Bahkan melekatnya istilah baru atau bahasa gaul. Misalnya teman sekelompok riset kita mungkin lebih sering mengetik udah daripada sudah, atau menyebut matlis daripada mati listrik. Di kehidupan serba terhubung ini, membuat bahasa Indonesia ikut terhubung dengan dunia luar. Budaya global yang mudah diakses melalui media sosial membuat generasi muda akrab dengan ucapan asing, bahasa Inggris, atau bahkan bahasa-bahasa negara lain kadang terasa lebih keren atau modern. Seketika, dunia digital berubah menjadi ruang interaksi utama di mana bahasa berkembang sangat dinamis, namun juga menantang identitas bahasa kita. Era digital setidaknya membawa dua sisi yang bertolak belakang bagi bahasa Indonesia. Di satu sisi, teknologi modern memberi berkah bagi pengembangan bahasa. Contohnya, generasi muda kini dapat belajar dan bermain dengan bahasa Indonesia lewat berbagai cara kreatif. Ada podcast sejarah negeri yang dengan bahasa mudah dimengerti, ada video penulis muda yang membacakan puisi atau cerpen secara daring, bahkan ada kamus digital yang mempermudah pencarian makna kata kapan saja di ujung jari. Platform-platform media sosial dan blog menjadi ruang ekspresi baru. Anak muda berani menulis cerita atau sajak spontan dalam bahasa Indonesia dan dapat segera mendapat respon dari pembaca di seluruh Nusantara. Lewat situs komunitas literasi online, generasi muda dapat saling berbagi tips, menulis baku, belajar etimologi, etika, atau menerjemahkan istilah asing ke padanan bahasa Indonesia yang baik. Semua ini menumbuhkan kreativitas berbahasa yang segar dan interaksi positif tentang bahasa. Di sisi lain, ada tantangan serius yang perlu kita waspadai. Kita seringkali terpukau dengan kepraktisan berbahasa digital, namun kadang lupa memperhatikan kaidah. Sebagai ilustrasi, bayangkan sekelompok mahasiswa berjalan di bawah hujan sambil masing-masing terpaku pada layar ponselnya. Sambil berjalan, mereka saling mengirim pesan singkat. GMN kalau kita meeting jam 4, please NTF me. Tulisan seperti itu menunjukkan realita di mana pesan menjadi sekilas dan banyak singkatan yang tidak resmi. Istilah bahasa alay muncul karena campuran huruf besar dan kecil, angka dan simbol. Misalnya ada anak manusia itu dicampur dengan simbol-simbol yang mendekatinya. Huruf vokal diganti angka atau simbol. Tanda baca dihilangkan, serta banyak singkatan seperti SBG, GPP, atau LOL dimasukkan. Bahkan dalam percakapan tatap muka,
Kita kadang melihat remaja menggunakan singkatan istilah asing secara spontan, seolah itu seperti lebih trendy daripada kata baku. Contohnya ketika mendiskusikan tugas kuliah, seorang teman bisa saja mengatakan, besok update KRS online, dan sampai late. Alih-alih jangan sampai terlambat, pola ini jika terus berlanjut secara terus-menerus akan mengikis kekayaan kosakata bahasa kita. Selain itu, paparan budaya asing lewat internet menggeser peran bahasa Indonesia. Banyak istilah Inggris, Korea, atau lainnya yang dimasukkan ke dalam percakapan sehari-hari tanpa padanan yang jelas. Misalnya deadline yang menggantikan batas waktu, meeting yang menggantikan pertemuan. Akibatnya, sebagian generasi muda merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa asing dan menganggapnya lebih relevan dalam suasana modern. Muncul pandangan bahwa bahasa Indonesia tidak gaul atau kuno, sehingga minat mempelajarinya itu menurun. Lebih parah lagi, cara menulis informal tanpa memperhatikan struktur kalimat kadang menimbulkan kesalahpahaman. Sebuah pesan digital yang ditulis asal-asalan tanpa tanda baca bisa diartikan berbeda oleh penerima, memicu kebingungan. Misalnya, nanti aku ke Jakarta kalau sempat, bisa dianggap sebagai janjian yang pasti datang atau sekedar keinginan yang belum tentu terlaksana. Ketika kita terus terbiasa menyingkat dan memelesetkan kata, nuansa keindahan bahasa Indonesia pun hilang. Singkatnya, media digital memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berkreasi dengan bahasa, tetapi juga menguji kemampuan kita mempertahankan kaidah bahasa. Bahasa Indonesia kita saat ini ditantang untuk tetap relevan di dunia online. Semakin kreatif pemakaian bahasa, semakin kaya pula perkembangan kosakata. Tetapi di sisi lain, kita harus waspada agar makna-makna indah dan kaidah yang benar tidak tersapu begitu saja oleh arus cepat komunikasi digital. Menatap masa depan, sudah saatnya generasi muda mengambil peran aktif sebagai pelindung dan pelestari bahasa kita. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah akar budaya, jati diri, dan simbol persatuan bangsa. Kita ingat bersama satu semangat yang tertuang dalam sejarah Sumpah Pemuda dulu yang menegaskan bahwa Indonesialah bahasa pemersatu kita. Hari ini tanggung jawab melanjutkan warisan itu ada di pundak anak muda yang hidup di era digital. Alih-alih merasa terjebak oleh globalisasi, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk merawat bahasa. Misalnya, mari dukung konten berbahasa Indonesia yang kreatif. Jika kamu suka menonton video tutorial atau drama daring, pilihlah yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik saat membuat status media sosial atau chat atau bercakapan dengan teman secara daring. Cobalah menulis dengan kata-kata yang indah dan benar sesuai dengan aturan bahasa. Gunakan teknologi seperti kamus elektronik atau pengecek tatanan bahasa agar menjadi alat bantu kita untuk memperbaiki tulisan kita. Selain itu, jadikan kesempatan di dunia maya untuk memperkaya bahasa kita. Banyak komunitas online yang aktif membahas bahasa Indonesia. Mari bergabung dalam forum diskusi, membuat blog sastra, atau bahkan podcast ringan yang memperkenalkan istilah-istilah indah. Seperti contoh nyata yang telah muncul di beberapa akun media sosial yang dengan rutin berbagi karya sastra hari ini. Padanan istilah asing, atau cara menulis dengan elegan. Hal-hal sederhana tersebut bisa kita dukung dengan sukai atau kita bagikan agar semakin banyak teman muda yang tertarik. Bahkan dalam keseharian, belajar mencintai bahasa dapat dimulai dari hal kecil. Membaca berita berbahasa Indonesia dengan lebih teliti, menulis catatan harian, atau berdiskusi dengan sesama mahasiswa menggunakan kalimat baku. Seperti dua mahasiswa yang tengah asik berdiskusi sambil membaca buku,
kita pun dapat menunjukkan kecintaan kita melalui literasi dan interaksi positif. Tidak harus kaku. Bahasa Indonesia juga bisa modern dan menarik bila dikemas secara kreatif. Lihatlah banyak penulis muda yang mempublikasikan karya mereka secara digital dan mendapatkan penggemar. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tetap mampu bersinar di era digital, asalkan kita melibatkan diri dengan antusias yang sangat tinggi, dengan bangga menggunakan bahasa ibu kita di dunia yang serba terbuka. Kita ikut menguatkan ikatan kebangsaan. Era digital membawa tantangan tetapi sekaligus peluang bagi bahasa Indonesia di tangan generasi muda. Teknologi dapat menjadi sahabat yang memperkaya bahasa kita, bukan musuh yang mengikisnya. Saat ini anak bangsa memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu harus menggeser jati diri. Setiap pesan singkat yang kita kirimkan, setiap konten yang kita buat adalah kesempatan untuk merawat bahasa nasional tercinta. Marilah kita membuktikan bahwa generasi kita tidak kehilangan akar budaya. Justru kita mengukuhkan identitas bangsa lewat kata-kata. Dalam setiap detik dunia maya yang kita jalani, kita dapat mengisi dunia digital dengan karya berbahasa Indonesia. Entah itu puisi singkat, cerita inspiratif, maupun ide-ide cemerlang dalam forum online. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan terus hidup, tumbuh, dan mendunia bersama anak muda yang bangga akan bahasanya. Bangun dan jaga kebanggaan bahasa kita bersama. Kita angkat bahasa Indonesia setinggi teknologi yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.